Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin dui pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi bagian dari rangkaian amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian kita mengenai tentang sunnah wudu, agar wudu kita semakin sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kesunahan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada saat kita berwudu yaitu membersihkan telinga kita kanan dan kiri, bagian luar dan bagian belakang, dengan teknis dan tata cara yang sudah kita sampaikan di dua pekan yang lalu. Sehingga kalau ada aksesoris yang dikenakan dalam telinga kita, maka hendaklah kalau bisa dicopot terlebih dahulu, silahkan dicopot. Bagi ibu-ibu yang pakai anting, bagi bapak-bapak yang pakai aksesoris, ya di antaranya mungkin ini saudara kita, ya kalau dia seorang muslim tentu dia harus berwudu, dan kalau wudu maka aksesorisnya dilepas agar bagian telinganya itu bisa dibersihkan secara baik. Dengan cara memasukkan jari jemari kita, telunjuk ke bagian dalam dan jempolnya membersihkan bagian luar. Atau dengan cara yang kedua yang disampaikan dalam mazhab lain, yang dimasukkan adalah jari kelingking dan membersihkan bagian luarnya itu dengan jari jempolnya, dengan riwayat-riwayat yang sudah kita sampaikan di dua pekan yang lalu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin melanjutkan kesunahan yang ke-8, yaitu takhlilul lihyah wa syu'uril wajhi, yaitu menyela-nyelakan bagian kita punya jenggot, wa syu'urul wajhi, yaitu juga rambut-rambut yang tumbuh ada di sekitaran wajah. Ya, ini sangat dianjurkan untuk ditakhlil. Takhlil itu di sela-sela. Ya, kalau bahasa kita di apa ini, Pak? Ya, digosok-gosok mungkin ya. Ya, di sela-sela. Meskipun secara fikih boleh-boleh saja. Misalnya wajah kita diguyur, yang penting basah. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, bukan cuma sekedar diguyur, tapi jari jemari kita ini memainkan peran untuk mentakhlil, menggosok-gosok bagian rambut yang tumbuh di sekitaran wajah dan termasuk bagian dari jenggot. Ya, ini bagian dari kesunahan yang kalau kita lakukan insya Allah mendapatkan pahala mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya secara fikih boleh-boleh saja. Bapak kalau wudu kerannya dibuka, wajahnya ditaruh di bawah. Ya, tangannya enggak bergerak, boleh, yang penting basah.
Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, silakan tangannya mengambil peran untuk menggosok-gosok. Sebagaimana boleh kita wudu dicipratin kita punya muka. Yang penting mukanya basah. Ya, itu sah selama basah seluruhnya. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, silakan tangan kita itu mengambil peran untuk mentakhlil. Itu bagian dari kesunahan yang disampaikan dari riwayat-riwayat yang sampai kepada para ulama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, takhlilu asabiul yadaini warijlaini. Menyela-nyelakan tangan itu bukan hanya menyela-nyela bagian rambut yang tumbuh di sekitaran wajah, tapi juga menyela-nyela bagian dari jari jemari antara tangan dan kaki. Maka hendaklah saat kita wudu bukan saja hanya membasahkan tangan kita, bukan hanya membasahkan kaki kita, tapi juga melakukan takhlil. Jadi tangannya itu digosok-gosokkan, ya kakinya digosok-gosokkan sebagaimana ilustrasi gambar yang kita tampilkan. Ya, sehingga kita bisa memastikan ya bagian jari jemari kita dari sela-sela itu ya betul-betul bersih sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi secara fikih sah wudu kita, tangan dibasahin, dicelupin ke air, kaki disiram pakai gayung, sah. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, bukan cuman sekedar disiram, tapi kita sela-sela jari jemari itu ada pahala tersendiri karena mengikuti kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan termasuk di antara kesunahan at-taslis, mencuci dan membasuhnya diulangi sebanyak 3 kali. Ya, taslis diambil dari kalimat as-salasah. Salasah itu 3. Ya, meskipun kita cuci muka sekali sudah sah sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ya maka mengulangi apa yang kita cuci sebanyak 3 kali ini memiliki pahala tersendiri karena diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk taslis ini kita sampaikan hadis riwayatnya disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi akan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan, li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Jadi satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendemonstrasikan wudu di hadapan para sahabatnya. Beliau wudu satu kali. Ya, cuci mukanya sekali, cuci tangannya sekali, basuh kepalanya sekali, cuci kakinya sekali. Marratan. Setelah selesai beliau wudu satu kali begitu, beliau kemudian bersabda, hadza wudu'un la yaqbalullahu ta'ala sholata illa bihi. Wudu yang seperti ini, kata Rasulullah, ini adalah wudu yang menjadikan sholat seseorang itu tidak Allah terima kecuali dengannya. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa wudu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Kalau dia masih memiliki hadas kecil, harus diangkat dengan wudunya. Jadi kalau orang masih dalam keadaan hadas, tidak punya wudu, pengen sholat, maka dia harus wudu. Kalau dia tidak wudu, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal wudu seperti yang Rasulullah sabdakan tadi, wudu yang seperti inilah wudu yang dengannya Allah akan menerima sholat seseorang. Kalau tidak, Allah tidak akan terima. Jamaah sekalian, setelah begitu kemudian Rasulullah tawaddo'a marrataini. Rasulullah kembali mendemonstrasikan wudu sebanyak 2 kali. Ya, setelah selesai tadi Rasulullah wudu lagi. Cuci mukanya 2 kali, cuci tangannya 2 kali, basuh kepalanya 2 kali, cuci kakinya 2 kali. 2 kali. Setelah beliau bersabda itu, beliau bersabda, haza wudu'un man yudha'ifullahu lahul ajru marrataini. Ya, kata baginda Nabi, ini adalah wudu yang mendapatkan pahala berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Ya, kenapa pahalanya dilipat gandakan? Karena wudunya sebanyak
2 kali. Ya, lalu kemudian setelah itu Rasulullah kembali mendemonstrasikan wudu yang ketiga. Ya, wudu yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudunya sebanyak 3 kali. Ya, cuci mukanya 3 kali, cuci tangannya 3 kali, basuh kepalanya 3 kali, cuci kakinya 3 kali. Setelah itu Rasulullah bersabda, haza wudu'i wudu'ul anbiya'u min qabli. Wudu yang barusan itu adalah wudu aku, kata Rasulullah, dan wudunya para nabi-nabi sebelumku. Jadi para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ternyata dalam informasi ini juga disyariatkan untuk wudunya sebanyak 3 kali, dan itu adalah kesempurnaan wudu bagi orang yang melakukannya. Maka para ulama menyebutkan bahwa salah satu di antara kesunahan wudu mentiga kalikan cucian dan basuhan itu adalah bagian dari kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu maka jemaah sekalian rahimakumullah, bagi kita yang ingin mendapatkan pahala sunnah di dalam wudu, silahkan wudu sebanyak 3 kali basuhan dan cucian. Ya, mukanya dicuci 3 kali, tangannya dicuci 3 kali, wajahnya, kepalanya, seluruh organ-organ yang wajib dicuci dan sunnah dicuci maupun dibasuh, maka silahkan dilakukan sebanyak 3 kali. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di informasi hadis ini juga disebutkan tentang makna bahwa seseorang yang tidak melakukan sunnah Rasulullah, dia tidak mendapatkan dosa kalau memang dia tidak ingin melakukannya. Ya, karena di dalam terminologi ya fikih Islam yang disebut dengan sunnah, menurut definisi para ulama adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Seseorang yang melakukannya dia dapat pahala, dan kalau dia tidak melakukannya dia tidak mendapatkan dosa. Ya, sehingga inilah yang membedakan antara sesuatu yang sunnah dengan sesuatu yang wajib. Ya, sehingga di dalam konteks wudu sah-sah saja seseorang itu wudu cuman 1 kali. Ya, Bapak wudu sekali sah. Ya, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah, tapi dia tidak berdosa kalau dia ingin melakukan seperti itu, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saat beliau mencontohkan dan beliau bersabda, kalau orang sholat tidak wudhu seperti ini, sholatnya tidak sah. Maka wudhu yang minimal itu setidaknya wudhu yang dilakukan persyaratan-persyaratan yang sudah kita sebutkan di dalam rukun-rukun sholat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, itu bukan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaulah kita pengen wudu 2 kali, Allah kasih pahala double, yudha'af. Pahala wudu yang sekali dengan pahala wudu yang kedua kali. Dan itu pun bukan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah tetap dobelkan pahalanya sebab wudu yang dia minta dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, barulah nanti kita dapat pahala yang sempurna pada saat kita berwudu sebanyak 3 kali berdasarkan hadis ini. Artinya seseorang yang wudu 3 kali, beliau wudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya mendapatkan sempurna. Dan bukan berarti orang yang wudunya sekali, wudunya 2 kali, ini kemudian mendapatkan sesuatu perbuatan dosa karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam agama kita, dalam menjalankan perkara sunnah itu diberikan keluasan. Bagi yang ingin silahkan lakukan, dia dapat pahala mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi mereka yang mungkin ya belum sempat melakukan atau belum memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan sunnah Rasul, insya Allah orang tersebut tidak berdosa. Yang penting minimalnya itu adalah kita menjalankan kewajiban dalam agama. Makanya dalam fikih dibedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang wajib. Ya, sehingga kita bisa
setidaknya memilih dan memilah hal-hal mana yang boleh kita tinggal dan hal-hal mana yang tidak boleh kita tinggal agar kita tidak mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal perkara wudu, yang fardu itu hanya 6 rukun yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kalau kita mau dapat pahala tambahan, silahkan lakukan at-taslis wudu sebanyak 3 kali sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, dalam menjalankan sunnah Rasulullah, ini ada yang perlu saya garis bawahi. Harus memerhatikan kondisi dan situasi di mana kita melaksanakan sunnah tersebut. Ya, jangan sampai nanti kita di dalam beragama ini memiliki sifat yang egois. Seperti misalnya dalam hal contoh, ya, pada saat kita berwudu di tempat fasilitas wudu yang sangat terbatas, di waktu sholat yang sangat terbatas, sementara orang ngantri untuk melaksanakan wudu, maka hendaklah jangan sampai kita berupaya ingin melakukan sunnah Rasul, namun dengan itu kemudian menghalangi orang lain untuk melakukan aktivitas ibadah yang terhalang karena kita melakukan sunnah Rasul. Seperti misalnya contoh yang pernah kita sampaikan, kita pengen wudu di tempat fasilitas yang sangat terbatas tempat wudunya. Bapak pernah nggak wudu di musola yang sangat kecil, kerannya cuma 1? Ya, orang ngantri. Ya, Bapak kalau lagi pergi ke PRJ begitu ya, lagi pergi ke Ragunan misalnya, lagi banyak orang membludak, waktu sholatnya sholat maghrib, waktunya sangat terbatas, sehingga orang ngantri wudu di belakang. Ya, karena fasilitas wudunya kerannya cuma 1, itu pun keluarnya kecil. Ya, sehingga kalau kita wudu sampai 3 kali itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga antrian akan semakin panjang. Ya, maka kalau seperti itu, janganlah kita melakukan sunnah Rasulullah, karena dengan sunnah itu kita khawatir orang yang baris di belakang nggak kebagian. Kebagian waktu gara-gara kita wudunya sebanyak 3 kali yang menyebabkan mungkin dia akan kehilangan waktu untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, maka kalau itu terjadi, ya silahkan kita persingkat wudunya, ambil yang rukun-rukun saja, ya, agar memperhatikan saudara kita yang ngantri di belakang. Atau pada saat contoh yang lain, pada saat kita wudu, air terbatas sangat sedikit, khawatir kalau kita wudu 3 kali, air itu habis kita gunakan, sementara ada orang lain yang juga membutuhkan air untuk berwudu. Maka ketimbang kita melakukan sunnah Rasulullah sebanyak 3 kali wudu, orang lain gak kebagian air, maka secara fikih lakukan yang fardunya saja dan berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan aktivitas ibadah yang juga kita laksanakan. Jadi hal-hal yang seperti itu, ini perlu menjadi perhatian kita semua di dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita egois di dalam beragama, lalu kemudian tidak memberikan kesempatan saudara kita seiman yang juga ingin melaksanakan ibadah bersama-sama dengan kita, karena mereka juga semuanya ingin masuk surga, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini juga nanti akan bisa terjadi dalam praktek-praktek amaliyah ibadah-ibadah yang lain. Ya, contohnya nanti di dalam praktek amaliyah ibadah salat. Ya, tentu kita ketahui bersama sunnah hukumnya kalau sujud itu tangan kita dilebarkan, Pak ya. Sunnah ya. Sunnah, tangan dilebarkan. Karena dalam riwayat disebutkan Rasulullah terlihat ketiaknya yang putih bersih ya oleh para sahabatnya. Ini menunjukkan Rasulullah kalau sholat tangannya dilebarkan. Ya, tapi kita jangan lupa kalau Rasulullah itu sholatnya selalu menjadi imam. Ya, beliau sholat di depan, kanan kiri nggak ada orang. Mau selebar-lebarnya ya nggak ada urusan. Tapi kalau kita sholat berjamaah menjadi makmum statusnya,
Ya kalau kita terlalu lebar, lah samping kita juga pengen lebar juga. Ya khawatir nanti dia nggak kebagian tempat gara-gara kita terlalu melebarkan. Makanya pada saat kita status menjadi makmum, ya lebar tangan kita disesuaikan dengan kanan kiri kita. Karena yang pengen sujud bukan cuman kita, yang pengen sujud adalah kanan kiri saudara kita seiman yang juga pengen sujud, ya melaksanakan ibadah sholat mengikuti imam. Sehingga posisi yang tepat pada saat kita sujud jadi makmum itu disesuaikan, ya, disesuaikan dengan kanan kiri. Kecuali kalau kita sholatnya sendiri, sholat qobliyah, sholat ba'liyah, silakan kita lebar mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sholatnya berjamaah, statusnya menjadi makmum, lebarnya tangan ini tidak bisa dikiaskan dengan sholatnya Rasulullah yang beliau sholat menjadi imam. Karena Rasulullah sholat itu tentu kanan kirinya tidak ada orang. Jamaah sekalian, begitu juga nanti di dalam memahami hadis-hadis pada saat Rasulullah bersabda tentang keutamaan sujud yang lama. Ya, masih ingat Pak ya? Ya, sujud di dalam sholat itu adalah posisi di mana doa kita mustajab. Ya, makanya di dalam fikih sunnah hukumnya memperpanjang sujud, ya, di dalam sholat. Karena di situ doa kita mustajab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi perlu diperhatikan. Ya, ini berlaku kalau kita sholatnya tidak berjamaah. Ya, karena kalau sholat berjamaah ini harus dikondisikan dengan situasi dan kondisi. Ya, jangan sampai mentang-mentang sujudnya panjang, kita jadi imam sujudnya panjang banget sehingga makmumnya ya kesulitan dia, karena masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalam sholat berjamaah ini sujud, ruku dan lainnya ini standar normal yang berlaku di masyarakat setempat. Adapun nanti di luar sholat, ya di luar sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'liyah, sholat duha dan lain sebagainya, silahkan. Kita mau memperpanjang sujud, ini akan mendapatkan pahala sunnah karena itu juga merupakan bagian dari keutamaan. Jadi hal-hal contoh yang demikian ini dibahas oleh para ulama di dalam kita memahami syariat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar masing-masing kita bisa saling memahami, saling memaklumi di dalam pelaksanaan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga di dalam menjalankan sunnah ini ya kita tidak salah kaprah di dalam mengamalkannya. Ya, termasuk nanti di dalam poin-poin sunnah selanjutnya, yaitu poin al-istiyaq. Ya, sunnah hukumnya saat kita wudhu, ya kita untuk bergosok gigi, membersihkan mulut. Ya, ini bagian dari sunnah. Ya, jumhurul ulama ila anna siwak sunnah indal wudhu. Ya, sunnah hukumnya bersiwak pada saat kita hendak wudhu. Ya, untuk bersihkan kita mulut, ya bersihkan kita punya ya gigi sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya, karena kita sholat berjamaah ini juga merupakan bagian dari berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat yang mulia, yaitu rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis, ya Rasulullah sangat arif bijaksana sampai-sampai beliau bersabda, laulah an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak ingin berwudu. Ini sabda Rasulullah. Ya, perhatikan kalimatnya. Laula an asyqa, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku pasti akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak berwudu. Ya, jadi Rasulullah sebenarnya ingin perintahkan kita setiap wudu itu bersiwak. Ya, berat nggak kira-kira itu, Pak? Ya, setiap wudu gosok gigi berat nggak kira-kira itu? Ya, mungkin berat bagi sebagian kita. Ya, Rasulullah tahu itu, makanya Rasulullah sampaikan laula an asyqa, kalaulah tidak memberatkan. Tapi karena itu memberatkan, makanya Rasulullah perintahkannya ini sifatnya tidak perintah yang wajib, tapi perintahnya yang sunnah dengan redaksi yang seperti ini. Artinya dipahami, kalau kita bisa bersiwak, bisa gosok gigi sebelum wudu, silahkan lakukan. Itu sesuai dengan perintah yang sifatnya sunnah yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya
bagi jamaah yang gosok gigi dulu, siwak dulu sebelum berwudu, insyaallah dia mendapatkan pahala sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu ya setiap kali wudu beliau bersiwak, dan itu bagian dari kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk umatnya beliau tidak mewajibkan itu karena khawatir memberatkan mereka. Ya, karena khawatir memberatkan mereka, inilah ya satu sikap bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan perintah kepada umatnya, ya, sehingga redaksinya seperti ini. Artinya yang menjalankan dapatkan sunnah, kalau tidak jalankan insya Allah tidak mendapatkan dosa. Adapun dengan siwak, ini secara detail akan dibahas secara khusus mengenai tentang alat siwaknya, apakah harus menggunakan kayu siwak atau dengan gosok gigi dan pasta gigi yang zaman kita hari ini ya sudah mulai berkembang. Termasuk juga bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian juga sifat-sifat siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini di dalam kitab disebutkan di dalam bab tersendiri, namun di dalam fikih wudu hanya disebutkan setidaknya kalau kita mau dapat pahala sunnah, silahkan kita bersihkan mulut, bersihkan gigi dengan bersiwak sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita berikan dulu kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya jawab, atau ada hal-hal yang mau disampaikan oleh sebagian jamaah. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau memang ada yang mau disampaikan. Silakan. Sebelum sholat kan Imam mengatakan luruskan dan rapat. Ada hadis apabila tidak rapat tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Apa betul Ustaz? Jadi kayak sendiri aja Ustaz kalau nggak rapat. Baik, terima kasih Pak Haji. Untuk baris berbaris dalam pelaksanaan sholat, insya Allah nanti akan kita bahas terkait dengan fikih sholat. Ini kan kita lagi bahas tentang fikih wudu. Ya, jadi insya Allah nanti dalam fikih sholat kita akan bahas pertama kali definisi sholat, kemudian rukun-rukun sholat, lalu setelah itu perkara-perkara yang membatalkan sholat, lalu setelah itu sunnah-sunnah sholat. Ya, dan di antara sunnah-sunnah sholat di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu betul apa yang disampaikan, merapatkan dan meluruskan barisan. Ya, nanti teknis pelaksanaannya juga nanti akan kita tampilkan dengan slide layar. Ya, bagaimana misalnya posisi pada saat jumlah jamaahnya cuma satu orang, satu laki-laki sebagai imam, satu laki-laki sebagai makmum. Kemudian nanti bagaimana kalau makmumnya ada dua orang, ya, dua laki-laki sebagai makmum, satu laki-laki sebagai imam, ya, barisnya bagaimana. Ya, nanti bagaimana kalau tiga orang yang sholat berjamaah, tapi yang satunya laki-laki, yang satunya perempuan, yang satunya anak-anak. Ya, nanti akan kita ilustrasikan dengan gambar. Kemudian pada saat ada barisan yang baru, di mana dia di dalam memulai barisan, apakah dari kanan, apakah dari tengah, ataukah dari kiri. Lalu pada saat ada orang yang baru datang, ya, kemana dia berdiri, di kanan atau di kiri. Ya, insya Allah nanti akan kita sebutkan beserta dengan hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja secara umum memang Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Ya, meluruskan barisan ini bagian dari kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Artinya kalau seseorang salat berjamaah baris berbarisnya tidak lurus dan tidak rapat, maka sholat berjamaahnya tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, ini nanti insya Allah akan kita sampaikan di waktu yang tersedia insya Allah taala. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam. Dalam kaitannya tadi mencuci tangan, bolehkah kita mencuci tangan pakai sabun? Mencuci tangan pakai sabun. Baik, terima kasih Pak Haji.
dalam pembahasan bab macam-macam air, masih ingat nggak Pak Haji? Bahwa di dalam berwudu dan bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, dalam bab mandi atau bab wudu, maka ada media air yang dipersyaratkan untuk dijadikan media untuk bersuci. Ya, artinya tidak seluruh air itu diperbolehkan sebagai media alat untuk bersuci. Ya, air yang dimaksud itu harus masuk ke dalam kategori ma'un tahirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan. Ya, itu sudah kita sampaikan, tapi kita berikan jawaban secara singkat. Ya, setidaknya air yang suci dan mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu air hujan. Ya, jadi boleh kita wudhu sambil mandi hujan, mandi junub sambil hujan-hujanan, pakai air hujan boleh. Ya, air laut sambil berenang di laut, itu air yang suci mensucikan. Air sumur, ya, air sungai, itu air yang suci dan mensucikan. Air mata air, air salju, air embun, itu adalah air yang suci dan mensucikan. Itu yang disebut dengan air mutlak. Ya, kemudian juga ada air yang disebut dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, ini yang dimaksud air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci ini secara hukum dilihat dari dua aspek. Kalau campurannya itu sedikit dan airnya belum berubah menjadi campurannya, maka dia diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Pada saat misalnya kita pengen mandi di bak air, ya kecampur sama sabun yang tumpah. Ya, kenapa ya? Kamar mandi kita ada bak, airnya penuh, sabunnya jatuh. Ya, ke bak. Maka ini dilihat, kalau campurannya itu sedikit, airnya tidak berubah menjadi air, maka air itu masih bisa diperbolehkan untuk kita bersuci dengan air bak tersebut. Ya, karena campurannya nggak banyak. Ya, sabunnya kecemplung sedikit, tidak merubah status air menjadi air. Tapi kalau airnya berubah statusnya dengan campurannya yang terlalu banyak, maka air itu tidak bisa digunakan untuk menjadi media bersuci. Ya, misalnya Bapak punya air di bak penuh, ketumpahan rinso. Ya, cuman rinsonya bukan sedikit, 2 kilo tumpah di bak itu. Nah, itu kan statusnya bukan lagi air lagi. Itu memang sudah jadi air rinso karena campurnya lebih banyak. Maka air itu tidak boleh digunakan untuk menjadi alat bersuci, karena sudah berubah statusnya, tidak lagi menjadi air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Oleh karena itu, dengan pertanyaan yang dimaksud, maka tidak boleh kita mensucikan diri kita dengan berwudu menggunakan air sabun. Ya, saat cuci tangan dengan air sabun itu yaitu sabun sudah kecampur, dia tidak bersifat suci dan mensucikan. Ya, maka kalau kita mau cuci tangan pakai sabun, ya silakan cuci pakai sabun. Nanti setelah bersih dari sabun, silakan kita cuci lagi dengan menjalankan sunnah menggunakan air yang tanpa ada sabunnya. Ya, karena status air yang kecampur dengan sabun itu tidak suci dan mensucikan, karena sudah tercampur dengan sesuatu yang tidak suci dan mensucikan, dan campurannya itu terlalu banyak dan merubah status airnya. Itu informasi yang sudah pernah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Ya, artinya tidak boleh kita wudu menggunakan air sabun. Harus menggunakan air mutlak, air yang suci dan mensucikan, macam ragamnya sudah kita sampaikan. Ya, begitu juga nanti kalau kita pengen mandi junub, tidak boleh mandi junub pakai air sabun. Mandi junub itu pakai air yang suci dan mensucikan. Ya, nanti kalau badan kita sudah basah dengan air yang suci dan mensucikan,
Mau pakai sabun, silahkan pakai sabun, karena kita sudah ya membasahi badan kita dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, tapi setidaknya pada saat kita ingin mengangkat hadas besar maupun hadas kecil harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Begitu Pak, mungkin. Tentang hadis yang sunahan wudhu membasuh 3 kali kemudian kepala hanya sekali itu. Yang mana Pak Ji? Tadi 3 tapi untuk kepala hanya sekali. Kepala hanya Sekali. ini 3 kali Pak Ji. Iya. Hadis yang ini bukan? Bukan. Oh, bukan hadis yang ini. Ya, ini hadis yang saya sampaikan hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah wudu sebanyak sekali-sekali, Rasulullah wudu 2 kali, Rasulullah wudu sebanyak 3 kali. Ya, maka hadis ini ya secara umum yaitu artinya Rasulullah cuci mukanya 3 kali, cuci tangannya 3 kali, basuh kepalanya 3 kali. Seluruhnya men-3 kalikan basuhan, ini bagian dari sunnah, termasuk bagian kepala, masuk dari makna dari hadis ini. Adapun hadis yang beliau sampaikan, wallahu alam, ya, ini tidak ditampilkan di dalam kitab. Ya, yang di dalam kitab disebutkan 3 kali ini umum. Ya, artinya seluruhnya, muka, tangan, kepala termasuk, dan juga bagian kaki. Dan sunnah hukumnya men-3 kalikan basuhan termasuk bagian kepala, karena maknanya terkandung di dalam makna hadis yang sifatnya umum. Jadi 3 kali baik muka, tangan termasuk kepala, itu sunnah sebanyak 3 kali. Baik. Itu kan masalah basuh Hidung. dan telinga. Nah, itu ini kan gimana? Karena kan ada yang mengatakan hidung itu sekaligus umur langsung disatukan kan. Dan telinga juga ada yang setelah rambut langsung kepala langsung telinga. Baik, terima kasih Pak Ji. Kita mundur ke belakang. Ya, yang ke-7 mungkin ya, yang Pak Haji sampaikan. Kalau kumur-kumur dan membasuh telinga, ini masuk bagian dari kesunahan, sunnah dari wudu. Karena yang sudah kita sampaikan, yang rukun di dalam wudu itu hanya 6, sebagaimana yang disampaikan menurut jumhurul ulama, yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Saat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian hendak salat, cuci muka kalian, cuci tangan kalian kanan dan kiri sampai sikut, ya, basuh kepala kalian seluruhnya atau sebagian, cuci kaki kalian sampai dengan mata kaki kanan dan kiri, ya, lalu kemudian tentunya sesuai dengan urutan dari yang barusan tadi disebutkan, dan seluruhnya disertai dengan niat untuk mengangkat hadas kecil agar kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadah salat. Jadi 6 rukun yang dijelaskan oleh para ulama ini tidak boleh tidak, kecuali harus kita lakukan. Selain itu, ini masuk ke dalam kategori sunnah, termasuk kumur-kumur, istinsyak dan istinsyar, masukkan air ke dalam hidung dan menghempaskannya. Kemudian hal yang terkait dengan membasuh telinga, ini sudah pernah kita sampaikan. Memang ada hal yang berkaitan dengan pemahaman khilafiyah yang disampaikan oleh para ulama. Di dalam mazhab Imam Ahmad, membasuh telinga itu bagian dari telinga. Membasuh telinga itu bagian dari kepala. Ya,
Karena ada sabda Rasulullah yang bunyinya al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu masuk bagian kepala. Makanya di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu kalau dalam membasuh wudu, masih ingat caranya Pak? Membasuh wudu, ya tangannya basah, ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan, langsung digabung dengan telinga. Karena telinga ini bagian dari kepala. Ya berarti hukumnya sunnah apa wajib? Ya hukumnya wajib karena ini bagian dari kepala. Tapi menurut mayoritas para ulama, telinga, kepala. Ya makanya di dalam membasuh telinga ini masuk ke dalam kategori perkara sunnah. Ya makanya di dalam kitab fiqh sunnah maupun kitab-kitab fikih lainnya, ya selain yang berafiliasi kepada mazhab Ahmad bin Hanbal, ini memasukkan membasuh telinga bagian dari sunnah-sunnah wudu, bukan masuk ke dalam perkara yang wajib dibasuh. Karena membasuh telinga ini bagian dari kesunahan, sehingga dibasuhnya secara terpisah dengan menggunakan air yang baru, tidak digabung dengan membasuh kepala. Ya, dan dengan teknis yang sudah kita sampaikan secara detail, telinga yang dimaksud telinga bagian luar maupun bagian dalam, dan hadis-hadisnya juga kita sampaikan, dan itu yang disampaikan dalam mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Maliki, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Fazahabal Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah ila anna min sunanil wudu mashul uzulaini zahirihima wa batihima. Ya, menurut mayoritas para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ya menyatakan bahwa di antara sunnah-sunnah wudu membasuh telinga bagian luar dan bagian dalamnya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi bi ra'sihi wa dhahrihi wa dhahrima wa batihima wa adkhala isba'ihi fi sumaghi udhunaihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencontohkan beliau wudu ya dengan membasuh telinga beliau bagian luar dan bagian dalam, dan memasukkan jemari beliau ke dalam lubang dari telinga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga sudah kita sampaikan detailnya ya di informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Ya, begitu Pak mengenai tentang hal-hal yang dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kan yang sering saya dengar kan itu cuma sekali dan langsung ingat. Saya juga selama ini begitu. Nah itu apa dari Imam Syafi'i itu mazhab zaman. Iya. Ya, ini kalau dalam informasi yang saya tampilkan, at-taslis menigakalikan itu bagian dari sunnah. Ya, menigakalikan. Ya, dan ini secara mutlak ya berkumur-kumur 3 kali, istinsyak dan istinsar 3 kali, cuci muka 3 kali, cuci tangan 3 kali, basuh kepala termasuk 3 kali, dan cuci kaki pun 3 kali. Karena informasi at-taslis ya menigakalikan basuhan ini bagian dari kesunahan. Nah, hadisnya ini kita tampilkan hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah mencontohkan tawaddu'a marratan. Rasulullah wudu sekali-kali. Ya, berarti cuci mukanya berapa kali? Cuci tangannya, basuh kepalanya, cuci kakinya. Ya, Rasulullah contohkan lagi. Kemudian Rasulullah wudu 2 kali. Ya. Kalau 2 kali kan berarti cuci mukanya 2 kali, cuci tangannya 2 kali, cuci kepalanya 2 kali. Ya, karena kalau cuci kepalanya sekali, ya pastinya dalam hadis ini disebutkan ya Rasulullah 2 kali kecuali kepalanya. Ya, kemudian yang 3 kali Rasulullah cuci mukanya 3 kali, cuci tangannya 3 kali, kepalanya 1 kali. Ya, tapi ini disebutkan 3 kali, 2 kali secara umum. Ya, maka para ulama menyimpulkan at-taslis 3 kali di dalam membasuh dan mencuci itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian dari kepala. Ya, ini yang disampaikan di dalam mayoritas pendapat para ulama yang tertuang di dalam kitab Fiqh Sunnah
dan Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Tapi yang sekali tetap boleh. Boleh, sekali boleh. Tapi itu tidak terima, tidak terima. Iya, ya yang tidak diterima maksudnya kalau orang sholat tidak melakukan itu, Allah tidak terima sholatnya. Rasulullah wudhu sekali-sekali, cuci muka sekali, cuci tangan sekali, basuh kepala. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah wudhu yang menjadikan sholat orang tidak Allah terima kecuali dengan wudhu ini. Maksudnya ini adalah wudhu minimalis. Kalau orang sholat enggak wudhu kayak begitu, sholatnya tidak sah karena wudhu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, nah dengannya. Makanya ini terjemahan Pak ya. Saya terjemahkan dari teks hadisnya. Kata Rasulullah, haza wudu'un. Wudhu yang begini la yaqbalullah ta'ala shalah illa bihi. Allah enggak akan terima sholat seseorang kecuali dengannya. Ya, artinya kalau kita nggak wudhu minimal seperti itu, wudhu kita tidak sah dan sholatnya tidak diterima. Karena sholat itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dengan wudhu yang minimal seperti itu. Ya, tapi kalau kita 2 kali, pahalanya double. Kalau wudhunya 3 kali, itulah wudhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan itu pada beberapa adab itu kan, mungkin dengan yang kepala sekali mungkin madzhab Syafi'i Ahmad bin Hanbal itu. Ya, kalau kesunahannya sunnah wudhu seluruh mazhab 3 kali itu sunnah. Seluruh mazhab 3 kali itu sunnah. Sunnah hukumnya 3 kalikan basuhan. Ya, karena hadis yang disampaikan dalam Akhrajahul Baihaqi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Silakan Pak Ji. Telinga itu seluruh ini tanya, seluruh telinga basah itu. Iya. Ya kan ini kayaknya agak sulit ya. Kalau telinga itu Kalau telinga itu enggak lurus, jadi harus benar-benar ini kan. Ini ya, ini itu kalau membasuhnya seluruhnya kan harus benar-benar ini. Iya, makanya kemarin kan disampaikan ya di dalam membasuh telinga tangan jari kemari kita itu dimasukkan. Yang jempolnya di luar. Jempolnya membersihkan bagian luar, jari jemarinya mengikuti lekuk-lekuk bagian dari telinganya. Ya, mashu dzahirihima wa batinihima wa mashu sibaghaini. Jadi di dalam penjelasan para ulama membersihkan telinga itu dengan seluruh organnya. Ya, membasuh daunnya, depan bagian belakang dan membasuh bagian dalamnya. Ya, itu dengan jari jemari telunjuk ataupun boleh juga dengan jari jemari kelingking. Ya, kalau penggunaan jari ini ada khilafiyah. Ya, terserah Bapak mau pakai telunjuk boleh, pakai kelingking boleh. Ya, kalau pakai jempol nggak masuk dia karena nggak ada riwayatnya. Ya, itu yang disampaikan. Yang pada intinya sebenarnya membersihkan telinga bagian depan maupun bagian dalam. Ya, yang dalam boleh dengan jari telunjuk, mazhabnya Imam Malik, boleh jari kelingking, mazhabnya Imam Hanafi. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum. Was-was. Ya, baik. Ya, jadi memang di dalam sholat itu pertama yang perlu dilakukan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya, makanya kan sangat dianjurkan sebelum
sebelum sholat kita ta'awuz, ya, mengucapkan kalimat-kalimat doa-doa minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya, agar di dalam sholat kita tidak mendapatkan godaan-godaan yang seperti itu. Ya, kemudian ya tentu setan tidak membiarkan kita sholat dalam keadaan khusyuk. Di antara salah satu ujian dan cobaan yang dihembuskan oleh setan itu di antaranya ya menjadikan diri kita merasakan sesuatu dari hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, ya seolah-olah itu terjadi, halusinasi, rasa was-was. Ya, termasuk kita tidak buang air kecil seolah-olah kita buang air kecil, termasuk kita tidak buang angin seolah-olah kita buang angin. Ya, itu di dalam hadis-hadis, ya, bahkan Rasulullah sabdakan, ya, kalau kita sedang melaksanakan ibadah sholat, ya kemudian merasa hal-hal yang seperti itu, ya jangan kita batalkan sholatnya hatta tajidarihan au tasma'u sautan, atau betul-betul kalian mendapatkan bukti fisiknya. Ya, kalau hal yang terkait dengan buang angin sampai kalian dengar suaranya. Ya, karena kalau kita kentut kan ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya berarti kita nggak kentut, itu godaan setan. Atau mungkin tidak keluar suaranya tapi kita mendapatkan baunya. Ya, kalau kita kan tentu bau kentut kita kan ya akrab Pak ya, kita tahu itu. Ya, kalau kita nggak dapatkan baunya, tidak mendengar suaranya, maka lanjutkan sholatnya, karena itu bagian dari godaan setan. Ya, jadi termasuk juga buang air kecil. Ya, kalau tidak ada bukti fisik, misalnya celana yang basah, berarti itu bagian dari godaan setan. Kecuali kalau kita selesai sholat, ya kita cek ternyata celananya basah, ya berarti memang kita kencing, ya berarti kan batal sholatnya dan lanjutkan ulangi sholatnya dengan membersihkan najis yang telah menempel di pakaiannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi hal itu ya biasa di dalam ibadah sholat, seringkali setan menggoda untuk mengganggu kekhusyuan ibadah sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup aja ya, insyaallah, karena waktu syuruk sudah tiba. Insyaallah nanti kita masih lanjutkan hal yang terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Di antaranya adalah membasuh sorban. Oh, belum tampil ya. Ya, nanti kita akan tampilkan membasuh sorban. Ini juga bagian dari kesunahan. Jadi kalau ada saudara kita yang pakai sorban dililit-lilit, ya, itu melakukan kesunahan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu informasi, Rasulullah pakai sorban itu dililit-lilit. Ya, di antara ciri khas imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa dilakukan oleh saudara kita dari jamaah tabligh Pak ya. Agim, para habib itu kan sorbannya diikat-ikat. Ya, itu ngapain sorban? Oh, ngabalin ya. Ya, termasuk dia dalam hal itu dia melakukan sunnah. Ya, dalam hal itu. Ya, itu bagian dari kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi-lagi ya sunnah Rasulullah itu ya dilakukan tentu dapat pahala. Ya, kalau yang tidak melakukan ya tentu ya nggak apa-apa, nggak berbuat dosa. Sehingga insyaallah ya semua jamaah kita nggak dapat dosa gara-gara nggak pakai sorbannya begini. Padahal itu bagian dari kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksudnya apa? Jangan sampai nanti kita merasa paling sunnah sendiri, padahal masih banyak sunnah Rasulullah yang belum kita amalkan, atau mungkin ada sunnah Rasulullah yang belum kita ketahui. Ya, sehingga tentu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan bertambah ilmu pengetahuan dan bertambah semangat kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bertambah pahala kita insyaallah taala. Meskipun kalau ada saudara kita yang belum mengamalkan sunnah Rasulullah, ya insyaallah mudah-mudahan masing-masing kita berupaya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah kita lanjutkan sampai sini dan saya catat di pertemuan 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Oh baik, nanti koordinasi dengan DKM-nya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bisa sempat untuk melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid agar bertambah sempurna pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.